Hai teman-teman, Kami mahasiswa dari Institut Teknologi Sumatera dari Prodi Teknik Kelautan. Di sini kami akan mereview mengenai peraturan daerah zonasi di Provinsi Papua Barat, tepatnya di Teluk Wondoma. Video ini untuk memenuhi tugas ujian tengah semester pada mata kuliah Pengelolaan Wilayah Pesisir Terpadu atau ICZM dan dengan dosen pengampu Ibu Trika dan Bapak Aldi. Di sini saya sendiri yang bernama Eka Ismasari dengan NIM 118300034 dan teman saya yang bernama Siti Mukaromah dengan NIM 118300024. Dan untuk penjelasan akan dijelaskan pada slide berikutnya. Outline dari perda yang kami review yaitu meliputi ketentuan umum, asas dan tujuan, ruang lingkup dan jangka waktu perencanaan, rencana zonasi kawasan, arahan zonasi, pengendalian dan pemanfaatan zona, penyelenggaraan sengketa, ketentuan penyidikan, dan ketentuan peralihan. Ketentuan umum dari kawasan Minapolitan yang merupakan kawasan pembangunan atau pengembangan dari sektor perikanan yang mengedepankan prinsip efisiensi, kualitas, percepatan, dan keberlanjutan. Konsep dasar dari pembangunan wilayah Minapolitan adalah dengan mengupayakan terciptanya pembangunan antar wilayah yang seimbang, terutama dengan meningkatkan keterkaitan antara pembangunan perkotaan dan perdesaan atau urban-rural linkage. Pusat-pusat potensi perikanan di wilayah distrik ini terletak pada kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang dimiliki. UU PWP 3K pada tahun 2007 yang mengamanatkan bahwa pemerintah daerah wajib menyusun semua rencana-rencana tersebut sesuai dengan kewenangan masing-masing yang tertuang pada pasal 7 ayat 3. Asas dan tujuan pada perda zonasi ini yaitu asas keberlanjutan, di mana asas keberlanjutan merupakan kegiatan pembangunan yang berlangsung secara terus-menerus dan berkesinambungan demi mencapai suatu tujuan. Asas konsistensi yang merupakan konsistensi dari berbagai instansi dan kementerian dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengandaian, dan pengawasan guna melaksanakan program rencana zonasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang telah terakreditasi. Asas keterpaduan yang merupakan pengintegrasian kebijakan dengan perencanaan berbagai sektor pemerintahan secara horizontal dan secara vertikal antara pemerintah dan pemerintah daerah, dan pengintegrasian ekosistem darat dengan ekosistem laut berdasarkan masukan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk membantu proses pengambilan keputusan dalam rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Asas kepastian hukum yaitu asas yang diperlukan untuk menjamin kepastian hukum dari mengatur pengolahan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil secara jelas dan dapat dimengerti serta ditaati oleh sesama pemangku kepentingan. Asas kemitraan yang merupakan kesepakatan kerjasama antar pihak yang berkepentingan yang berkaitan dengan rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Asas pemerataan yaitu di mana pemerataan ini ditunjukkan sebagai manfaat ekonomi sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil yang dapat dinikmati oleh sebagian besar anggota masyarakat. Asas peran serta masyarakat. Nah, di sini maksud dari asas ini yaitu agar masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil mempunyai peran dalam perencanaan, pelaksanaan sampai dari tahap pengawasan dan pengendalian, dan serta memiliki informasi yang terbuka untuk mengetahui kebijaksanaan dari pemerintah dan menjamin adanya respirasi suara masyarakat dalam keputusan tersebut guna memanfaatkan sumber daya secara adil. Asas keterbukaan, di mana maksud dari asas keterbukaan yaitu
keterbukaan bagi masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif mengenai rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dari tahap perencanaan hingga tahap pengendalian. Asas desentralisasi yang merupakan penyerahan wewenang pemerintah dari pemerintah kepada pemerintah daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan di bidang rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Asas akuntabilitas, di mana pada asas ini dimaksudkan bahwa pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan. Terakhir, asas keadilan, di mana asas keadilan ini merupakan asas yang berpegang pada kebenaran, tidak berat sebelah atau tidak memihak, dan tidak sewenang-wenang dalam pemanfaatan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil. Ruang lingkup dan jangka waktu. Dalam ruang lingkup wilayah meliputi daerah peralihan antara ekosistem darat dan ekosistem laut yang dipengaruhi oleh perubahan di daratan dan di laut. Pada area daratan, mencangkup semua wilayah administrasi dari distrik yang diarahkan ke arah laut sejauh 4 mil, yang diukur dari garis pantai pasang surut rendah, dengan jangka waktu perencanaan dilakukan selama 5 tahun dengan program perencanaan yang tersusun dari tahun pertama hingga tahun kelima. Untuk rencana zonasi kawasan, kawasan pemanfaatan umum meliputi kawasan metropolitan yang terdiri dari sentra produksi perikanan budidaya, sentra pengolahan perikanan, dan sentra pemasaran. Kawasan pemanfaatan wilayah pesisir terdiri dari zona pertanian, zona kehutanan, zona pariwisata, dan zona pelabuhan. Kawasan konservasi meliputi sepadan pantai, cagar alam, dan laut. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan yang ada di bawahnya yaitu seperti Pegunungan Wondiboy dan bukit-bukit di distrik Teluk Duari serta alur pelayaran. Arahan zonasi. Pemanfaatan ruang daya dukung lahan dan perairan dengan memperhatikan sumber daya perikanan, alat pengoperasian alat tangkap, dan armada penangkapan yang sesuai dengan jadwal penangkapan. Operasi penangkapan ikan dengan kearifan lokal yang tidak merusak ekosistem perairan dengan memperhatikan pemanfaatan ruang, pemukiman pertanian, dan ketentuan pelarangan alih fungsi lahan menjadi lahan budidaya non-pertanian. Pemanfaatan potensi alam dan budaya masyarakat sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan untuk kawasan yang diperuntukkan sebagai konservasi perairan dengan pemanfaatan ruang untuk penelitian, pendidikan, dan wisata alam tanpa merusak kelestarian perairan. Penyelenggara sengketa. Jika di antara pihak yang berkepentingan terjadi sengketa di bidang pemanfaatan, maka sengketa tersebut diselesaikan terlebih dahulu melalui musyawarah dan mufakat. Jika dalam musyawarah dan mufakat tidak menghasilkan kesepakatan, maka sengketa tersebut diselesaikan melalui pengadilan atau luar pengadilan berdasarkan kesepakatan para pihak. Ketentuan penyidikan. Penyidik pegawai negeri sipil diberi kewenangan khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981. Penyidik pegawai negeri sipil berada di bawah koordinasi penyidik pejabat kepolisian negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Secara Pidana. Ketentuan peralihan, pelaksanaan yang berkaitan dengan penataan ruang dan rencana zonasi berdasarkan peraturan daerah. Pemanfaatan ruang menurut rencana zonasi diberi masa transisi selama 3 tahun untuk penyesuaian. Baiklah, sekian penjelasan review pada zonasi Provinsi Papua Barat, Teluk Wandoma. Semoga video ini bermanfaat dan apabila ada kesalahan dalam penjelasan maupun pengucapan kami mohon maaf. Sekian dari kami, terima kasih.